selamat pagi Mbak Mia dan juga rekan-rekan mahasiswa di Poltek Batam ya. Ya, Poli Batam Pak, kita singkatnya di Poli Batam. Poli Batam. Ya. Terima kasih atas undangannya. Saya juga merasa sangat terhormat dikasih kesempatan untuk berbagi. Jadi untuk materi hari ini kami akan menjelaskan tentang tentang digital forensik secara umum, kemudian juga tentang studi kasusnya. Untuk beberapa peralatan mungkin yang bisa saya share adalah peralatan yang bersifat open source, sedangkan peralatan yang bersifat rahasia tidak saya share di sini, karena memang ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk publik. Oke, saya langsung lanjut. Oke. Jadi asal mula dari forensik ini karena adanya metamorfosis kejahatan, Mbak. Jadi kejahatan dari dunia konvensional itu semakin lama berubah atau bermetamorfosis menjadi kejahatan dengan menggunakan IT. Di mana kalau kejahatan konvensional itu harus terjadi, kalau kejahatan siber itu tidak perlu bertemu secara fisik, bisa dilakukan secara online, dan selalu meninggalkan jejak elektronik. Oke, ini visi. Jadi apa itu kejahatan, Direktorat Siber ini sebenarnya harus disampaikan. Jadi Direktorat Kesatuan Khusus di Bareskrim yang menangani tentang kejahatan siber. Ini visi misinya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ini organisasinya, kami ada Direktur Wadir, Subdit 1, 2, dan 3. Ini intinya adalah menangani kejahatan siber, yaitu kejahatan komputer dan kejahatan terkait dengan komputer. Atau biasa disebut computer crime dan computer related crime. Kemudian kami mempunyai lab digital forensik. Lab digital forensik ini sudah terakreditasi, nanti akan kita bahas. Ini menggunakan standar ISO 17025 dari CAN. Dan saat ini kami tahun saja kami memeriksa sekitar ribuan barang bukti dengan beranggotakan sekitar 9 pemeriksa forensik digital. Oke, ini kembali lagi ke kejahatan siber. Jadi pelaku kejahatan siber itu kami kelompokkan menjadi 4. Ini berdasarkan pengelompokan dari FBI. Yang pertama dilakukan oleh state sponsored actor. Biasanya pelaku-pelakunya adalah kelompok yang disponsori oleh negara. Bisa kelompok hacker dari Korea Utara, kelompok hacker dari China, dari Ukraina, dan lain sebagainya. Kemudian cyber terror. Cyber terror ini adalah orang yang melakukan kejahatan cyber untuk melakukan kegiatan atau kejahatan terorisme. Contoh ada orang yang menghack Alam Sutra, website Alam Sutra, dan mengatakan bahwa di sana ada bom. Kemudian ada juga yang melakukan hacking terhadap sistem-sistem krusial bagi pemerintah seperti perbankan, rumah sakit, nah itu untuk menciptakan teror. Kemudian ada juga hacktivis, yaitu orang yang memang hobinya adalah melakukan hacking. Ini biasanya anak-anak muda yang suka main ke warnet itu. Dan juga ada juga yang motifnya memang benar-benar melakukan cybercrime. Ada yang BEC, internet fraud, pornografi, online gambling, dan sebagainya. Ini kalau yang hacktivis itu juga pernah ada ransomware yang menyerang rumah sakit Darmais di Jakarta. Mana dia masuknya? Pusat atau selatan itu? Lupa saya, sekitar tahun 2016. Ini sudah kita bahas. Nah, ya mohon maaf, telepon. Oke, kita lanjutkan. Ini dasar hukumnya. Jadi, tentang penunjukan ahli dalam digital forensik itu yang pertama adalah pasal 184. Kemudian tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti itu adalah pasal
ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian dibahas juga penggunaan dokumen elektronik pada pasal pemberantasan tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, telekomunikasi, dan dokumen perusahaan. Oke. Nah, mengenai ahli, artinya setiap pemeriksa digital forensik ini, setelah dia membuat berita acara pemeriksaan lab, dia akan memberikan keterangan ahli. Yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis maksudnya dia menempuh pendidikan formal di bangku kuliah, kemudian mendapat pendidikan sertifikat keahlian di mungkin ISI Council atau lembaga sertifikat forensik lainnya. Sedangkan praktis artinya dia memang sehari-harinya bekerja sebagai pemeriksa digital forensik. Ini bisa dibaca lagi nanti. Kemudian, sebentar, ada telepon. Ya, mohon maaf, beginilah kalau polisi ya, harus selalu siap dihubungi setiap saat. Oke, baik Pak. Kemudian ini untuk pengertian digital forensik. Digital forensik itu sebenarnya adalah scientific crime investigation. Jadi kita itu memeriksa barang bukti berbasis sains. Berbasis sains artinya ketika ada orang lain yang ingin melakukan pemeriksaan, maka ia akan mendapatkan hasil yang sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa digital forensik adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memeriksa dan menganalisa setiap barang bukti elektronik dalam rangka melihat keterkaitan antara barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatannya dapat terang benderang. Artinya, ketika ada seorang hacker, dia menerobos suatu sistem informasi, kita tidak bisa menuntut hacker tersebut hanya berdasarkan pengakuan atau berdasarkan jejak digital di media sosial. Jadi kita harus mendapatkan bukti fisik yang mengikat hacker tersebut, bisa berupa IP address yang kita temukan di server, kemudian IP address yang kita temukan di gadget milik si hacker. Apakah IP address ini sesuai atau tidak, kemudian kita terangkan dalam sebuah laporan yang berbasis time series atau kronologis. Ini adalah barang bukti elektronik, ada CPU, laptop, kemudian gadget, dan yang paling banyak yang kami terima adalah handphone. Ini semakin hari kayaknya para pelaku kejahatan siber enggan menggunakan komputer. Artinya karena teknologi juga sekarang berbasis cloud, kemudian juga ada emulator untuk Linux yang bisa diinstal di Android, akhirnya semua menggunakan gadget berupa handphone. Oke, kembali lagi ke digital forensik. Prinsip dasar, sebagai ahli, kita harus memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah tindakan ahli tidak boleh mengubah data yang ada di dalam barang bukti elektronik. Karena barang bukti elektronik itu datanya bersifat volatile atau mudah hilang. Contohnya, ketika ada handphone yang disita dari tersangka pada tanggal 1 Januari, maka setelah 1 Januari dia harus berada dalam status quo. Artinya tidak boleh lagi ada SMS maupun panggilan yang masuk pada handphone tersebut. Apabila ada data yang masuk setelah tanggal penyitaan, maka bisa dikatakan bahwa barang bukti itu sudah datanya berubah atau tidak dalam status quo. Yang kedua adalah dalam mengakses data pada komputer atau media penyimpanan lainnya, ahli harus dapat memberikan penjelasan atas tindakannya. Mengapa saya membuka caching komputer? Mengapa kemudian saya melepas SIM card? Mengapa saya kemudian melepas memory card? Itu harus dijelaskan dan dicatat. Dan catatan itu adalah prinsip nomor 3, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap barang bukti digital
harus memiliki catatan yang dapat ditelusuri. Sehingga apabila nanti di pengadilan diuji oleh hakim, atau mungkin dari pihak penasihat hukum memiliki ahli tandingan, dia dapat menyajikan sebuah audit trail yang jelas dan kronologis tentang tindakan apa saja yang telah dilakukan. Dan yang keempat adalah ahli atau pemeriksa ini harus bertanggung jawab atas dipenuhinya ketiga prinsip yang sebelumnya itu. Kemudian ini SOP kami. SOP kami mengacu kepada Scientific Working Group on Digital Evidence. Ini kenapa kita menggunakan ini? Karena saya dulu belajarnya dari FBI. Jadi karena FBI menggunakan ini, otomatis kami juga mengadopsi prinsip yang sama. Kemudian barang bukti elektronik. Sifat-sifat barang bukti elektronik itu yang pertama mudah hilang, yang kedua itu mudah rusak, dan yang ketiga itu sebenarnya adalah otentik. Banyak kasus tidak dibawa ke pengadilan karena barang bukti tidak memadai. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah salah penanganan. Sebagai contoh, ketika barang bukti berupa handphone, itu, atau jangan handphone, kita pernah mendapat kasus dari US. Jadi barang buktinya berupa laptop, tapi laptop itu tidak disita dari si pelaku, melainkan dibeli oleh sebuah perusahaan keamanan komputer. Kemudian oleh perusahaan keamanan komputer itu diforensik sendiri. Dan setelah diforensik sendiri, kami melihat ada perbedaan tanggal atau ada file-file yang berubah antara tanggal penyitaan dengan tanggal forensik yang dilakukan. Nah, artinya ini sudah terjadi salah penanganan. Sehingga barang bukti tidak dalam status quo, artinya integritas datanya sudah berubah ketika sebelum penyitaan dan setelah dilakukan forensik oleh perusahaan keamanan informasi ini. Oleh karena itu, ketika itu kami bilang, kami tidak bisa menerima barang bukti dari perusahaan keamanan informasi tersebut dan harus dari pelaku hackernya langsung. Namun setelah itu ternyata tidak bisa dipenuhi, sehingga barang buktinya tidak bisa dibawa ke pengadilan. Kemudian yang kedua ada terjadi perubahan tempus terhadap bukti yang terkait dengan tindak pidana. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, artinya tempus ini sangat menentukan dalam integritas data. Ketika terjadi perubahan tanggal sehingga tidak sesuai dengan tanggal penyitaan, maka dapat dikatakan bahwa barang bukti itu sudah tempered atau berubah, sudah tidak otentik lagi. Kemudian dalam melakukan digital forensik, kami memiliki keterbatasan. Yang pertama, kami tidak bisa menentukan siapa pelaku kejahatan secara personal. Jadi kita hanya bisa mengatakan, Pak Hakim, saya tidak tahu pelakunya, tapi saya tahu bahwa pada tanggal 1 Januari pukul 10 malam, ada username namanya Ahmad123 yang mengakses ke server milik korban. Dan username Ahmad123 ini kami temukan di komputer milik tersangka. Masalah siapa yang menggunakan username itu adalah kewenangan dari penyidik dan penuntut umum. Siapa yang untuk menentukan secara personal. Jadi kami hanya menentukan berdasarkan jejak digital yang ada pada barang bukti milik tersangka. Kemudian kami tidak bisa memastikan tanggal data tersimpan secara absolut. Artinya secara absolut kita tidak bisa menentukan tempus dari tindak pidana. Tempus dari tindak pidana ini harus diberikan kepada kami sebagai informasi awal untuk melakukan pemeriksaan. Dan ini yang paling susah, biasanya banyak penyidik itu atau mungkin dalam hal ini pelanggan dari digital forensik itu menuntut pemeriksaan yang cepat. Nah, ini tidak bisa karena pemeriksaan itu akan berbanding lurus dengan jumlah storage yang akan dianalisis. Artinya, waktu pemeriksaan untuk komputer dengan hard disk 100 GB akan lebih cepat daripada waktu pemeriksaan komputer dengan hard disk 1 TB. Karena semakin besar storage, maka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan imaging atau cloning dari hard drive.
Kemudian kelebihannya adalah yang pertama, dari digital forensik bisa mengembalikan file-file yang terhapus, baik dari PC maupun dari mobile phone. Kemudian kami juga dapat menjelaskan kapan suatu file dibuat, dihapus, diedit, apabila ada yang berusaha menghilangkan file, apakah ada yang berusaha mengubah nama file, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan waktu penggunaan komputer dan histori perangkat lunak. Jadi dari sebuah PC kita dapat menentukan bahwa pada tanggal dan jam sekian ada user yang login, ada user yang log off, kapan komputer di shutdown, kapan komputer di startup, dan lain sebagainya. Salah pencet. Kemudian ini klasifikasi barang bukti. Ada barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik adalah, secara singkatnya adalah hardware. Mau CPU, hard disk, handphone, dan lain sebagainya. Sedangkan barang bukti digital itu adalah file yang ada di dalam hardware. Jadi beda antara barang bukti elektronik dengan barang bukti digital. Barang bukti digital itu bisa file Microsoft Word, bisa berupa log dari sebuah server, email, foto, dan lain sebagainya. Ini mobile phone banyak sekali, dan semakin hari kayaknya teknologi mobile phone ini menyaingi komputer. Jadi bahkan ada handphone sekarang RAM-nya itu 16 GB, Mbak. Itu mereknya merek Cina, lupa saya. 16 GB itu lebih banyak daripada RAM di laptop anak saya. Laptop Biasa. Laptop kadang sekarang udah sampai 32 GB juga ya Pak. Nanti Iya. nanti handphone juga menyusul nanti. Betul, Mbak. Jadi semakin lama hacker-hacker juga nyaman dengan teknologi smartphone, dan produsen smartphone pun juga semakin menyediakan aplikasi-aplikasi yang menggantikan aplikasi di laptop, sehingga banyak kejahatan yang sekarang cukup menggunakan handphone, dan karena menggunakan handphone bentuknya lebih kecil dan lebih portable, lebih mudah dibawa kemana-mana. Menarik juga ini tentang mobile forensik Pak. Mungkin saya mau nambahkan juga kalau mobile forensik ini tantangannya lumayan sih katanya, software-nya karena handphone itu selalu berubah teknologinya, dan bagaimana dengan digital forensiknya itu untuk mobile forensik sendiri, karena butuh alat yang khusus kan untuk menangani teknologi yang selalu berubah seperti itu, apalagi yang dari handphone Cina kan banyak seriesnya gitu. Nanti pernah dengar kalau mobile forensik itu lebih susah untuk dihandle daripada digital forensik yang lainnya. Itu benar nggak sih Pak? Oh, oke. Jadi mobile forensik itu sebenarnya tergantung dari chipset yang digunakan untuk menyimpan data. Ada Qualcomm, ada MediaTek, dan ada juga yang lain banyak sekali. Tapi yang menguasai pasar adalah dua itu, Qualcomm dan MediaTek. Selama masih bisa terbaca oleh alat kami, kami masih bisa melakukan ekstraksi data. Dalam hal ini untuk handphone, kayaknya sebagian besar handphone sudah bisa ya, kecuali handphone China yang memang tidak memiliki standarisasi, karena banyak sekali handphone China itu OS-nya itu custom, Mbak. Jadi dia itu mendownload OS dari Google, biasanya itu Lollipop atau Jelly Bean ya, yang paling banyak. Android, Pak. Kemudian sama mereka di custom sendiri, dan itu tidak ada standarisasinya. Makanya di Indonesia kan sekarang ada database IMEI, artinya handphone yang dari pabrikan dengan OS yang tidak terstandarisasi itu sudah di blacklist, sehingga tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi itu juga membantu atau memperingan tugas kami, karena dengan adanya sistem blacklist dari Kemenperin ya kalau nggak salah, bukan Kemenkominfo, itu handphone yang tadinya tidak terbaca, peredarannya semakin menyusut.
Tapi kalau seandainya pun ada handphone yang tidak bisa, biasanya kami kembali lagi ke basicnya Android. Jadi kita kembalikan ke versi awalnya, apakah itu Lollipop atau apalah, banyak sekali itu versinya Android itu. Iya, ya. Dan kemudian kami ekstrak dengan menggunakan metode generic Android. Biasanya berhasil. Oke. Oke, next. Nah, ini alur pemeriksaan di tempat kami. Jadi barang bukti milik tersangka atau saksi disita oleh penyidik, kemudian akan dicatat di sistem catatan kami, sistem manajemen barang bukti. Kemudian dipreservasi, di sini dilakukan imaging atau cloning data. Kemudian diperiksa oleh digital forensic examiner. Kemudian oleh digital forensic examiner dibuat berita acara lab kriminalistik, dan kemudian dicatat bahwa pemeriksaan sudah selesai dan akhirnya dikembalikan ke penyidik lagi. Jadi secara general seperti itu. Salah lagi mencetnya. Nah, ini adalah rekap barang bukti. Tahun 2019 kami menerima 2.366 barang bukti. Nah, ini salah nih 2018 nih, belum saya hapus, sorry. Iya. Paling banyak tindak pidananya yang masuk ke siber itu tindak pidana terorisme, yang kedua SARA, yang ketiga illegal access. Barang bukti terbanyak adalah SIM card, handphone, dan yang ketiga memory card. Jadi ada handphone yang SIM card-nya 2, sehingga dia jumlah SIM card-nya lebih banyak. Dan ada handphone yang karena memori internalnya sudah banyak, dia tidak memasang memory card. Makanya memory card nomor 3. Ada 391 permohonan, baik dari dalam Polri maupun luar Polri. Terbanyak adalah Densus, yang kedua dari Siber sendiri, dan yang ketiga dari Polda Metro Jaya. Kemudian ini adalah akreditasi, jadi lab kami sudah tersertifikasi dengan ISO 17025 untuk aspek manajemen dan teknis. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah tools yang kami gunakan, ada banyak sekali. Tapi yang saya sarankan untuk perkuliahan itu bisa menggunakan autopsi, dan DevTools itu lumayan lengkap menurut kami untuk kategori open source. Karena saya dulu juga belajarnya dari DevTools di awal dulu, jadi itu sudah ada untuk mobile forensik juga kalau nggak salah. Cuma sekarang saya nggak tahu versi berapa. Terakhir saya pakai itu versi 5 atau 6. Mungkin sekarang sudah 7 atau 8. Kemudian studi kasus. Nah, ini adalah kasus pencurian pulsa pelanggan Telkomsel. Jadi zaman dulu saya pertama kali dinas di siber, saya menangani kasus ini. Waktu itu ada seorang pelanggan yang komplain kepada Telkomsel bahwa pulsanya tersedot terus-menerus. Bahkan ketika dia tidak berlangganan suatu kita bilangnya tuh konten premium, dia pulsanya habis. Nah, setelah kami melakukan proses digital forensik, ternyata memang ada yang namanya dual command, Mbak. Jadi dia daftar ke satu layanan, ternyata dia terdaftar ke layanan kedua. Nah, layanan kedua inilah yang ternyata tidak bisa di stop. Akhirnya menyedot pulsanya terus-menerus. Dan itu kami lakukan proses forensik yang dengan menggunakan metode yang namanya live imaging. Karena server-server ini adalah server milik publik yang tidak boleh mati. Jadi kami melakukan imaging langsung terhadap server yang terpasang. Kemudian kasus ransomware attack. Jadi ini kalau bisa kita zoom. Jadi awalnya itu korban menerima email dari e-statement BCA. Dari e-statement BCA, korban mendownload sebuah attachment yang dikiranya adalah tagihan kartu kredit. Kemudian setelah mendownload attachment, semua filenya menjadi berubah. Menjadi serangkaian angka. Ini tampaknya bilangan semacam hexadesimal ya. Jadi ada karakter lowercase, uppercase.
Dan ini terenkrip semua dan hanya bisa dibuka menggunakan kunci yang disediakan oleh pelaku. Mereka menamakan kelompoknya Mafia Malware Indonesia. Dan ini kasusnya terjadi tahun 2000, kalau nggak salah 2017. Itu komputer berarti komputer yang penerima email BCA itu yang di image ya Pak ya? Atau? Ya, betul. Itu yang di image, dan dari sini kami mendapatkan jejak-jejak dari pelakunya. Utamanya sih dari transaksi Bitcoin-nya ya Mbak ya. Kemudian yang kedua ini kasus defacement. Jadi waktu itu ada buku sekolah elektronik oleh si pelaku ini di deface dengan menggunakan karakter ini Avengers ya. Saya lupa namanya. Dan ternyata pelaku ini masih berusia 14 tahun. Ini kasus 2015. Berarti sekarang seharusnya dia sudah 20 tahun, udah kuliah mungkin ya. Si ini pelaku ini. Cukup berbakat, akhirnya dia dimaafkan oleh Kemendikbud dan mendapat beasiswa bidik misi, kalau nggak salah, pelaku ini. Kemudian ini kasus illegal access, ini kami namakan bisnis email compromise, artinya ada sebuah perusahaan A dengan perusahaan B, kemudian tiba-tiba muncul perusahaan C, dan tanpa diketahui oleh perusahaan B, perusahaan C ini mengontak perusahaan A, mengatakan bahwa rekening banknya berubah loh. Jangan lagi kirim ke rekening perusahaan B, tapi kirim saja ke rekening perusahaan C. Nah, setelah perusahaan A itu mengirim sejumlah uang ke perusahaan C, perusahaan B menagih, mana uang pembayaran dari barang yang sudah kamu pesan? Loh, bukannya sudah saya kirim. Nah, ternyata email dari perusahaan A itu sudah dihack atau dikompromis oleh perusahaan C. Jadi ini kerugiannya, ini kejadian tahun 2013, kerugiannya itu mencapai 400.000 US dollar. Mungkin itu saja Mbak, nanti bisa langsung